warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wajo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Jenny Panaco dari SMP Satap Negeri 5 Pendrang, dan Ibu. Saya Andinda dari SMP 2 Sabang Paru. Dan Ibu. Saya Yuni Mayati dari SDN 264 Kandang, Kecamatan Tanah Cicalengka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Waalaikumsalam, Bu Andi. Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Baik ya Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya mati dengan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach, dan juga bagaimana memberikan coach itu tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coach di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun pertanyaan pertama pada saya ingin menyampaikan bahwa kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Yang ingin saya kembangkan di sini yaitu bagaimana yang kondisi saya itu hadir secara utuh atau hal presentnya seperti itu. Pertanyaan kedua ya, kompetensi yang mana ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ini yang Anda diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu bagaimana coach itu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tersebut. Ini ya yang tertarik ya. Bu, indikator mana yang Ibu ingin capai pada coaching hari ini? Saya ingin capai pada coaching kali ini, saya ingin coach saya menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalahnya seperti itu. Baik, demikian dulu yang Ibu observasikan. Hanya kali ini semoga coaching Ibu kali ini berjalan dengan baik, lancar, dan berkah. Apa yang saya inginkan supaya terwujud ya. Makasih Bu Andi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Ya, saya nih mau bicara sedikit. Ada waktu buat saya nih Bu. Ya Bu, ada apa ya Bu? Ya Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Ada apa ya Bu Jenny? Sampai menemui saya, ada masalah apa Bu? Ya Bu, jadi gini, saya sedikit ada permasalahan di sekolah saya ini Bu. Permasalahan apa Bu? Di sekolah itu saya sedikit itu mengalami permasalahan tentang kurangnya siswa yang ada di sekolah saya. Ya, sangat minim sekali siswa di sekolah saya. Ini bisa bayangkan, kalau siswa saya di kelas itu hanya 3 orang. Jadi yang satunya sakit, yang satunya membantu orang tuanya, jadi yang satunya itu mau tidak mau dia harus belajar sendiri. Jadi otomatis sifat semangat belajarnya juga berkurang karena dia cuma hanya sendiri di kelas. Oh begitu ya masalahnya. Iya. Baiklah Bu, saya akan mencoba membantu Bu Jenny dengan masalah ini. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya. Bu Jenny sekarang kira-kira maunya yang seperti apa? Apa yang kita harapkan dari teman kita ini Bu Jenny? Ya, saya harap bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini, bisa memberikan saran atau solusi apa kira-kira bisa menambah siswa di sekolah saya Bu. Oh begitu. Karena Bu Jenny mengharapkan adanya adanya solusi untuk mengatasi masalah ini.
Mungkin yang ibu inginkan yaitu bagaimana caranya menarik siswa untuk tetap bersekolah di sekolah ibu ini ya. Mungkin menurut saya ibu bisa menghadap ke pemerintah bagaimana caranya agar supaya zonasi bisa dilakukan di wilayah ini seperti itu menurut saya. Tentang somasi Bu ya. Ya. Begini Bu, saya pernah coba bincang-bincang dengan salah satu pegawai yang pendidikan, dan pada saat itu saya berbicara dengan secara tidak formal, mungkin hanya sebatas berbicara, belum sampai ke tahap sampai ke ruangannya, belum memberikan belum mempertanyakan kira-kira apa yang bisa menjadi solusi dalam permasalahan saya tentang skor saya. Ya. Terus tindakan orang dinas setelah ibu menceritakannya apa begitu, apakah ada solusi yang diberikan atau ada tindak lanjut dari yang berwenang seperti itu? Ya, kalau solusi kemarin sempat ada, dia menyampaikan disuruh bertemu langsung dengan pihak yang berwenang. Tapi saat itu beliau mengatakan tunggu waktu yang tepat, karena saat ini bidangnya menangani hal ini itu lagi sekarang sibuk. Jadi saya menunggu waktu yang tepat seperti itu. Jadi untuk tindak lanjutnya mengenai zonasi itu belum ada. Seperti itu ya. Terus Bu Deni, ini permasalahan ini ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang ya Bu ya? Iya, benar Bu, benar. Kenapa saya ingin mengatakan harus kita tidak lanjuti? Karena saya takutnya ini ada sesuatu hal yang saya takutkan, yaitu peleburan sekolah. Jangan sampai di sekolah itu dijemput dan hanya karena siswa sedikit. Ya. Terus setelah ibu menyampaikan hal itu, apakah pihak dinas pendidikan itu sudah menindaklanjuti seperti itu apa yang diinginkan dan kalau disampaikan? Ya, serencana ini bertemu langsung. Setelah dapat telepon dari teman, katanya kalau beliau sudah tidak sibuk lagi, saya akan berbicara secara serius dengan bidang yang menangani hal itu. Itu sudah bagus menurut saya, itu lebih baik bertemu langsung dengan orang yang memang mengurusi hal-hal tentang zonasi tersebut. Iya. Terus apa saja bagaimana kesiapan ibu untuk bertemu? Ya, kesiapannya mungkin saya akan mengecek keberadaannya, mengecek teman salah satu teman yang ada di dinas pendidikan, apakah beliau sudah ada di tempat atau apakah beliau sudah bisa dihubungi. Setelah itu kalau memang mereka siap, saya akan bertemu lagi dengan beliau. Ya. Selain itu apa ada yang hal lain yang dilakukan? Untuk sementara yang saya lakukan yang menunggu tindak lanjut dari beliau setelah saya sampaikan nanti, yang menunggu apakah diaktifkan zonasi nanti ini atau belum. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu. Itu ide yang sangat bagus menurut saya. Kira-kira Bu ini akan melakukan ini kapan ya? Ya, setelah nanti mungkin beliau sudah tidak sibuk, saya juga sudah bisa beradaptasi di luar dinas pendidikan. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan beliau, karena saya menganggap bahwa mengaktifkan zonasi ini itu sangat penting sekali untuk menarik jumlah siswa di sekitar kita. Karena mungkin salah satunya solusinya tepat kita diberikan zonasi itu ya, Mbak. Kalau menurut saya itu sudah tindakan yang bagus buat ini, lebih baik dilakukan secepatnya kalau bisa aksi seperti ini supaya masalahnya cepat selesai. Makasih atas sarannya. Juga di sini bisa bertemu langsung dengan pihak yang berwenang dan mendapatkan solusi yang tepat seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan satu coaching ya Bu. Sebelum ditutup coaching ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama, apakah
Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coach terkait indikator yang diinginkan? Eh, saya tadi melakukan coaching dengan alur cerita Bu ya. Kemudian saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi serta tanggung jawab coaching saya sehingga alur tersebut bisa bermanfaat bagi dia dan membantu memecahkan masalah dan menemukan solusi-solusinya seperti itu. Oke Bu ya. Menurut Ibu, saya sebagai observer, proses coaching tadi Ibu dan Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita dan juga Ibu sudah berusaha mengenali dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dan juga coaching tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir saya tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha itu yang dilakukan. Menurut saya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses alur kita seperti apa sehingga nanti pada saat melakukan coaching berikutnya bisa berjalan dengan baik Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Ya, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Baik Bu, demikianlah observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Andi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Oh ya Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan Bu ya. Ya. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach itu akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coaching, terus bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu ya. Oke, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu itu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi ya, baik ya Bu, kompetensi yang saya sampaikan kali ini yaitu persentase atau kehadiran penuh tentang coaching ini. Artinya kehadiran penuh ya Bu ya, Iya. yang ingin ditampilkan di sini. Oke, pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Ada pun kompetensi yang saya kembangkan di sini yaitu sebagai coach. Saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang berkualitas. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan terakhir, indikator apa atau indikator yang mana yang ingin dicapai pada coaching kali ini? Dalam coaching ini indikator yang saya ingin capai sebagai coach ya, saya kali ini menemukan beberapa solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Semoga coaching kali ini bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu. Berkah semua ya Bu ya. Ya, amin. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Andi. Apa kabar Bu Andi? Waalaikumsalam Bu Dudis. Ada apa ya?
Ini Bu, saya mau bicara. Bu Andi ada waktu untuk saya sore ini Bu. Mau bicara apa Bu ini? Kalau saya bisa tahu dengan senang hati saya waktu buat Bu Yulis salah dah. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ada apa ya Bu Yulis sampai-sampai menurut saya ada yang bisa saya bantu? Begini ya Bu, di kelas saya ada sedikit masalah di kelas saya pada saat pembelajaran. Saya ada kewalahan menghadapi siswa saya di kelas Bu. Permasalahan apa itu Bu Yulis bisa dijelaskan? Ini Bu, saya agak kewalahan menghadapi seorang siswa di kelas saya. Setiap saya memberikan materi, ada aja yang dia lakukan. Dia biasa meninggalkan tempatnya, meminta perhatian temannya, meminta perhatian temannya, sehingga saya merasa proses pembelajaran saya terganggu dengan tingkahnya Bu. Oh, itu permasalahannya. Baik Bu Yulis, saya akan mencoba memberikan atau memberi satu solusi atau memberikan apa ya semacam sedikit arahan-arahan supaya bisa Bu Yulis menangani masalah ini. Oh iya Bu Andi, makasih banyak bantuannya Bu Andi. Bu Yulis sekarang maunya bagaimana? Apakah ada tujuan terkhusus yang diharapkan dalam percakapan ini? Saya ingin pertemuan kita kali ini membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu Andi. Baik ya Bu Yulis, memangnya apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian ibu dan teman-teman dan mungkin bisa disilakan di dalam pertemuan ini. Begini Bu, saat saya memberikan materi di kelas, murid saya itu selalu mengganggu temannya. Kadang dia mencolek teman sebangkunya, memanggil temannya yang lain tanpa ada keperluan yang penting sekali. Kadang melaporkan temannya yang tidak, berarti ada alasan yang lain-lain lah. Bentar-bentar minta itu keluar, seperti itu siswanya. Oh, itu yang dia lakukan. Lantas situasi yang ideal apa yang Ibu Yulis inginkan di sini? Saya ingin semua murid di kelas saya pada saat saya memberikan materi itu mereka fokus semua Bu Andi. Dia mengingatkan saya seperti itu. Jadi ini si murid Ibu ini bisa fokus menyimak dan menjelaskan fokus menyimak dan penjelasan Ibu pada saat pembelajaran ya. Iya Bu, saya ingin dia fokus seperti itu. Oh, begitu Bu Yulis. Supaya murid Ibu bisa fokus menyimak pembahasan atau penjelasan Ibu, Bu Yulis mungkin saat ini mengajar apa yang Anda perlukan. Saya hanya ingin merubah gaya mengajar saya Bu Andi. Saya ingin menggunakan metode-metode dalam pembelajaran yang lebih beragam supaya saya bisa menarik perhatian siswa saya yang kurang fokus seperti itu. Mungkin saya juga ingin menambahkan alat peraga yang lebih bagus lagi. Kalau itu belum berhasil, mungkin saya akan memanggil murid tersebut, mengajaknya berbicara secara terbuka apa masalahnya, kenapa dia melakukan hal itu, apa alasannya seperti itu. Nah, itu sudah bagus sebenarnya ya Bu Yulis dari pertanyaan itu. Apa saja yang adik atau Ibu lakukan dalam persiapan ini? Saya akan membuat
media pembelajaran yang lebih menarik, mungkin berupa video-video yang berkaitan dengan materi belajar yang saya sampaikan. Mungkin gaya belajarnya juga saya ubah dari sebelumnya. Mungkin saya juga akan menggunakan proyektor, lektor, serta sound system pada saat pembelajaran saya nanti. Lalu selama ini apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan Ibu Yulis ini? Kalau murid tersebut masih melakukan hal tersebut, saya saya akan mengajaknya berbicara secara terbuka, apa ada alasannya dia melakukan hal tersebut. Itu adalah sudah apa ya, ide yang sangat baik bagi diri. Jadi apa yang akan dilakukan setelah ini dan kapan bila dulu bisa melaksanakan kegiatan ini? Karena hari besok mereka belajar PJOK, saya rencana melakukannya pada hari Kamis yang akan datang seperti itu. Sekali ya Bu Yulis, dari semua yang Bu Yulis jelaskan ini kalau belum berhasil saya akan melakukan rencana Pak super sekali Bu Yulis dari semua yang dikatakan dan jelas apa indikator daya atau metode yang dilakukan. Semoga saya akan melakukan mungkin saya akan melakukan perubahan metode pembelajaran. Kalau belum berhasil, saya akan melakukan rencana selanjutnya dengan melakukan pemanggilan terhadap siswa saya agar saya bicara dengan hati ke hati dengan yang seperti itu. Ya, super sekali Ibu ya. Saya sangat mendukung Ibu Yulis. Memang terkadang itu perlu ada sentuhan hati. Baik Ibu Yulis, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik dan murid bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa dan sesuai pengharapan Ibu. Terima kasih Bu Andi atas bantuannya dan solusinya hari ini. Sama-sama ya Bu Yulis. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan satu komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Nanti saya akan mencoba berkomunikasi juga dengan wali kelas yang lain dan rekan guru yang lain sebagai kolaborasi saya untuk menangani masalah dengan siswa tersebut. Itu adalah ide yang sangat bagus ya Bu Yulis. Semoga dapat segera terselesaikan dengan Ibu dapat bekerja dengan hati yang tenang dan nyaman dan bisa kolaborasi antara siswa diri sendiri dan orang tua. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Siang Bu Andi. Selamat siang Bu Jen. Ya, bagaimana katanya? Tenang? Insya Allah tenang, alhamdulillah Lega? lega Iya. dan senang hati bertemu dengan Ibu. Oh iya. Bapak Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya. Jadi sebelum ditutup coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi pertama, apa saja dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang Ibu inginkan? Terkait dengan apa dalam hal ini coaching, saya telah melakukan coaching dengan alur kita. Saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana, aksi, tanggung jawab coach sehingga alur tersebut bisa membantu coach menceritakan masalah yang dihadapi dan meneruskan solusi-solusinya. Baik Bu, jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan baik ya. Juga prosesnya, proses sebelumnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga itu sudah berusaha menggali materi, memberi pertanyaan kepada coaching, sehingga coaching itu bisa menemukan masalah-masalahnya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Jadi pertanyaan saya sebagai penutup itu kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan? Ini berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi. Sesuai dengan coaching tadi, ada kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi
alur tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coach lebih baik lagi. Oh ya, ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini Bu. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya Bu ya dengan ucapan Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jenny, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Bagaimana sehat? Alhamdulillah, dan pagi sudah beraktivitas sampai sekarang ya. Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin bertanya sesuatu pada Bu Jenny. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik apa tentang yang akan Bu Jenny angkat tentang penilaian kita pada coaching hari ini. Baik Bu, pada coaching yang akan kita lakukan pada hari ini, saya akan mengamati Bu Jenny bersama coachingnya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan konsep kita, apakah alurnya itu sudah sesuai dengan kita, dan Bu Jenny memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti. Oke Bu, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, kira-kira kompetensi penilaian seperti apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada tahun ini? Ya, oke, baik Bu, kompetensi yang disampaikan kami kepada coaching saya itu berhubungan dengan present ataupun kehadiran penuh. Kira-kira yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuhnya coaching. Oh iya, bagus. Saya harap juga kehadiran penuh itu memang sangat membantu proses coaching ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua saya, apa yang Ibu Jenny ingin kembangkan lebih spesifik lagi pada observasi kali ini? Untuk lebih spesifik itu mungkin saya akan mengembangkan mengembangkan sesuatu, yaitu mendengarkan aktif dan mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, betul. Kemudian yang terakhir ya Bu, yang ini saya tanyakan pada Bu Jenny, indikator mana yang ingin dicapai pada coaching kali ini? Indikatornya yang ingin saya capai, saya ingin coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahannya, langkah-langkah apa yang kira-kira coaching saya temukan saat ini. Saya harap pada coaching kali ini sudah sesuai dengan alur kita, dan kemudian nanti dapat memberikan manfaat pada coachingnya ya Bu ya. Semoga sukses di sini, semoga sama coachingnya dan memberikan solusi insya Allah. Terima kasih ya Bu Jenny. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya, kita bagaimana? Alhamdulillah sehat. Saya mau bicara dengan Ibu Yudien. Apakah ada waktu untuk saya sendiri? Iya Bu, dengan senang hati selalu ada waktu buat Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan, ada kesempatan untuk sore ini. Iya, baik Bu. Kira-kira ada apa ya Bu sampai ini menemui saya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu. Terima kasih ya Bu. Jadi begini, saya punya masalah. Permasalahan itu di sekolah saya tentang keadaan yang terjadi di sekolah saya. Permasalahan apa itu? Jelaskan. Saya mengalami kesulitan, kekurangannya atau semangat belajar tentang di sekolah saya untuk menuntut ilmu di sekolah kami, yaitu SMP 2 Sabang Paru yang saya masih ini dalam 2 tahun ini. Semakin berkurang siswa saya. Mungkin ada solusi bisa dikasih oleh Dinda, bisa dimintakan saya ini nanti. Jadi itu permasalahannya Bu ya. Baik Bu, saya akan mencoba membantu Bu dari permasalahannya ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Baik Bu Andi, dan sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang ingin diharapkan dari percakapan kita kali ini? Saya harap Ibu
bisa mampu saya mengatasi masalah ini dan bisa memberikan saran dan solusi dari permasalahan ini. Oh, baik Bu, karena Ibu Andi sangat mengharapkan adanya perubahan dalam sekolah agar bisa menarik siswa, itu saya sarankan Ibu Andi mengharap dulu ke pemerintah untuk melakukan sonasi, karena di dinas pendidikan itu ada bidang yang menangani hal itu Bu. Oh iya. Saya pernah mencoba menghubungi bincang-bincang dengan salah satu pegawai dinas pendidikan secara tidak formal, dan beliau akan menyampaikan dan menyelesaikan problem ini. Saya ini di bidangnya yang menangani bahwa Bapak sekarang mendapat keadaan ini. Oh gitu ya. Oh, jadi pihak dinas sudah berjanji ya Bu ya untuk menyelesaikan permasalahan itu ya? Iya. Oke. Lantas apa tindak lanjut Ibu? Tindak lanjut dari pihak yang berwenang? Sampai sekarang ini belum ada tanda sonasi dari ini diaktifkan terbukti karena penerimaan siswa baru kali ini sama halnya dengan tahun yang lalu. Jadi Ibu Andi ingin agar permasalahan ini agar segera tidak lanjuti ya Bu ya? Iya begitu Bu. Saya ingin menangani dan menindaklanjuti segera agar sekolah bisa mendapatkan siswa lebih banyak seperti kalian sebelumnya, mengingat ada beberapa rumpun yang tidak terisi Terpakai Bu ya? Iya. Baik Bu, agar pihak dinas pendidikan menindaklanjuti masalah Ibu di sekolah, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Saya akan merencanakan bertemu langsung dengan bidang pengelola soal-soal nasi untuk membicarakan ini dengan serius supaya masalah kami bisa ditindaklanjuti secepat mungkin ini. Oke Bu, sudah bagus itu Bu. Terus pertanyaan apa saja Ibu siapkan nanti untuk menemui pihak yang berwenang? Mungkin terlebih dahulu saya akan mengecek keberadaan beliau dalam hal ini pegawai yang bertugas berkaitan di zonasi, apakah ada praktek di kantor atau tidak, dan jika beliau berada di tempat maka saya akan bisa isi memberikan waktu khusus untuk membicarakan ini, bahkan mungkin saya bisa datang ke rumahnya bincang-bincang terlebih dahulu baru saya bicarakan bersama secara resmi dengan kepala-kepala sekolah yang mempunyai masalah seperti saya. Oh ya. Terus lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan lagi selain itu? Untuk sementara mungkin hanya itu sampai menunggu tidak lanjut dari bidang yang menggunakan masalah. Baik Bu, itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Jadi apa lagi yang akan dilakukan setelah ini? Terus kapan Ibu Andi akan menemui? Insya Allah saya akan menemuinya langsung di yang berwenang dalam hal positif. Saya dapat Bu, terutama bertambahnya siswa di sekolah saya. Karena itu ya, masalah bisa ditanggapi dengan maksimal. Dan Ibu itu perlu waktu yang cepat, perlu waktu supaya masalah ini bisa segera diatasi secara serius. Jadi bagusnya memang itu bertemu langsung secara formal. Gitu. Saya ucapkan terima kasih atas saran yang diberikan oleh Bunda. Mudah-mudahan apa yang saya ingin lanjutkan ini bisa teratasi secepatnya dan bisa ditindaklanjuti oleh yang berwenang langsung. Semoga ini bisa merubah situasi sekolah Ibu ya Bu ya. Mungkin saya butuh juga dari pihak sekolah dan semua jalan lancar yang Jadi yang Ibu butuhkan lagi di sini ada dukungan ya, yang bisa dukungan yang dibutuhkan untuk kegiatan untuk ide-ide Ibu ini. Jadi dukungan dari semua pihak sekolah, bukan cuma dari kepala sekolah, tapi Ibu juga butuh dukungan dari pihak sektor yang ada di sekolah Ibu ya. Mungkin begitu, terima kasih atas saran dan alur-alur yang diberikan oleh Bunda. Semoga apa yang kita harapkan nantinya bisa berjalan lancar dengan cepat teratasi. Untuk selanjutnya kita mati dulu Bu, silakan. Baik, apa kabar Bu Jenny? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi Bu Jenny sedang melakukan coaching ya Bu. Ya benar. Sebelum itu ada
kegiatan coachingnya, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Bu Jenny. Ya benar. Ya, yang pertama, ya apa yang ingin Ibu lakukan setelah melakukan coaching pada hari ini terkait indikator yang diinginkan, Bu? Ya. Tadi Bu, pada coaching kali ini saya telah melakukan coaching dengan alur cerita. Terus saya sudah menanyakan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab coaching, sehingga alur tersebut itu bisa membantu coaching itu menceritakan masalah yang dihadapi, sehingga coach saya itu bisa menemukan masalahnya. Iya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, tadi saya mengamati Bu Jenny dengan coaching itu benar-benar melakukan proses coaching dengan alur cerita, di mana Ibu mengidentifikasi masalah, menanyakan solusi yang ingin dia capai, permasalahan yang ingin diselesaikan seperti apa, tujuannya dilakukan seperti apa. Ibu juga menggunakan penilaian dengan rubrik sesuai alur. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu kompetensi apa lagi yang kira-kira Ibu Jenny ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik itu, saya berpikir mengembangkan akan melakukan cara lebih memahami lagi proses kita, Bu, supaya itu akan terlaksana dengan baik. Karena kalau kita tidak memahami alur kita itu terkadang hal-hal sesuatu yang ingin kita capai itu tidak tercapai. Jadi seumpamanya kita betul-betul memahami alur kita itu, saya menganggap bahwa semua akan tercapai seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan coaching kedepannya yang dilakukan oleh Bu Jenny dengan coachingnya bisa lebih baik lagi dari yang tadi ya Bu. Kemudian kedua belah pihak menemukan solusi yang terbaik. Itu saja dari saya Bu. Semoga sukses kedepannya. Amin. Sukses bersama, Bu. Terima kasih Bu Jenny. Sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia calon guru penggerak.